sebenarnya saya atas nama panitia di sini mewakili kepada Bapak Jayadi dan Ibu Salamah. Yang pertama akan saya sampaikan banyak terima kasih atas bantuannya bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin semuanya, tapi khusus para panitia yang telah membantu acara hajat kami ini dari 3 hari sebelumnya. Sudah dikasih pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memakan tenaga dan pikiran, namun alhamdulillah pada malam hari ini bisa terlaksana walaupun sangat sederhana. Juga berterima kasih lagi kepada panitia dapur yang telah bekerja keras sehingga bisa tersaji apa yang dihidangkan bisa dinikmati. Mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saya atas nama Bapak Jaya dan Ibu Salamah mengaturkan banyak terima kasih yang tak terhinggai, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda yang telah membantu kepada hajat kami ini. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Karena padahal ada mengaji mah sakit, terus apa? Ada pengajian mah ya sakit, tapi alhamdulillah ya. Sekali lagi orang terus menyenangkan, terus juga bisa naik derajat. Mana tuh jawab salamnya jadi dari senetnya sudah dikeluarin dulu biar jawab salamnya semangat pihak. Jadi karena belum dapat bungkusan jadi ya sudah lah bisa bicara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ini anak kami jodoh Kak. Adik ada rojak dari Cilacap. Oh ada rojak dari Cilacap ya. Jadi Susukan Tonggo bertemu dengan Cilacap. Insya Allah sudah dengan Sunda nanti dua orang. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat anu sami-sami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah dina dinten ieu simpuring dan nostalgia ya di kampung halaman di desa Susukan Tonggo. Waktu kecil ya, tempat kecil saya, ada tempat SD saya,
masjid ini tempat sholat saya ya ketika masih kecil, dan dari sinilah ya, kemudian kita berangkat sama-sama berjuang dan alhamdulillah akhirnya kependak tos itu ya. Jadi akhirnya simpurin harus jadi heula nu di dieu hayang nu paderi teh heula nu itu daek panderi. Jadi cek simpuring ulah eureum ka qosidah sateuacan simpuring dongkap. Jadi engke di dieu teruskeun bae deui nya gitu ya. Mudah-mudahan dengan tidak mengurangi rasa hormat ya. Jadi kita semua malam ini sedang berbahagia karena Neng Neni ya tos kenging jodoh ka Ade ya, Ade Asharti bener Ade Ruhyat di Karacak. Untuk masalah jodoh mari kita sama-sama ya Bu belajar. Urang teh ngarasana sok rumah tangga teh asa bener pang benerna ya. Tapi mari kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ya Allah menyampaikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah ya. Jadi panganten ieu tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Jadi segala sesuatu itu aya tandana. Jama kolot aya tandana. Tandana naon? Batukna ngoklok, buukna bodas. Nah, terus na ieu naon? Tonggongna ieu naon si teklok. Nah, eta tanda-tanda kolot. Dan tanda-tanda kolot ini juga supaya kita ya lebih bertakwa, lebih eling ka Gusti Allah. Nya, aya geus kolot tapi nafsuna kawas jama ngora. Jadi ku kituna ya urang nu kumpul di dia insyaallah udah usia 50 tahun ke atas ini sudah menepati tanda-tanda sudah tua. Jadi ari jami tos kolot bade ka mana? Jama tos kolot teh kari elingna, kali sabarna, kari ibadahna, ngomongna ulah diumbar nya. Ulah aya geus kolot masih sisiaran kene, masih ngomongkeun batur kene nya. Berarti can kenging tanda-tanda ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dijadikannya adanya pasangan suami istri. Cek bahasa kolot baheula mah nih ya, Neni sareng Ade ini setelah dipersatukan oleh Allah, yang pertama harus kita yakini bukan hanya untuk pengantin baru, sahur Kang Asari mah pengantin bau. Ari pengantin baru mah punten, lamun motor mah motor anyar geus saya agen numpak. Makanya kau salah lama-lama ya. Di sana juga kayaknya pengantin saya belum pasti betul ya. Ari pengantin baru mah mana saya singkuring sok kadang-kadang jama sok tibaraliknya ari panganten anyar kasurna anyarnya sprena anyar dibere sengit-sengit dikembangan ari urang bangsa panganten bau kasurna bodol teas nu ompol ya. Padahal mah panganten baru punten lamun diingkeunkeun bae digolekeun nasamak ge jadi namun sempurna masih 240 voltase. Justru ieu urang nu karorot ieu. Kudu nama patuker Neni anu sarena kamar urang nya anu kasupna teuas. Jadi geus danon masih zaman masih anyar mah masih semangatna. Urang anu sare di kamar panganten habis kabawa semangat. Ya, sebab apa kadang-kadang punten ya ini rumah tangga itu sebetulnya kalau pengantin sih nggak perlu dikasih tausiah lagi, justru nu karolot
yang sudah mulai cintanya mulai ngendor, sayangnya sudah terbagi. Maksudnya terbagi itu bukan selingkuh, tapi terbagi sama anak. Kadang-kadang indung budak nasok naon sok kiri deh, ayeuna bapak budak teh sejen sote, ayeuna mah geus pindah ke anak keding. Nah, jadi sayangna teh cintana ka urang ongkoh ka budak keding, lamun budak obat berarti dibagi 5 cintana ayeuna mah. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak menyadari ya. Jadi untuk itu, ini untuk Ananda Neni dan Ananda Ade, nomor 1, tanamkan dalam diri kita jodoh, pati, bagja, cilaka, iya teu kenging, teu aya sanes kenging urang, tapi tos ditakdirkeun ku Gusti Allah. Saya luruskan ya Bu, kita kan kadang-kadang duh cenah urang mah kaos gebet kaos batur, itu keluhan-keluhan yang semacam ini. Siapa orang anu mengeluh ka Gusti Allah sawajeun teu tarima ka Gusti Allah. Lamun teu tarima ka Gusti Allah, silahkan mencari Tuhan yang lain. Ayakan dirinya, orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah adalah orang yang panas, mau iri, sebab naon urang kepanasan begehet. Terus jadi sekarang kita bisa kembalikan kalau kita yang banyak penyakit, ayah stroke, ayah TBC, mana dia puntennya bahwa orangnya ya masih sekolah kene, kurang penyakit itu ayah macam-macam. Padahal mah bahwa boro-boro ayah rumah sakit, nya puskesmas jadi itu digigung hiji, ayah puskesmas ayah digigung, soal lebak, bidang di mana-mana. Tapi semakin banyak penyakit, semakin banyak bidan, semakin banyak puskesmas, semakin banyak penyakit. Aku kan mau orang tuh penyakit deringnya ngawaru teh sahari ieu teh di ayah. Ini anu bukan toko di ayah. Ya anu bukan toko terus kita panebatna di ayah kena ke di ayah. Ih, anak panggedena warung di ayah. Eta neangan obat hese pisan paling ayah obat ini teh bodreng. Nya, mana mau teu aya kabeneran di ayah hijina teh aya teh geus teu beuri-beuri kali pil dagorin bae. Nya jadi bujung-bujung ayah rumah sakit, loba dokter, loba bidan obat PGS sudah bergabung. Tapi sungguh zaman dahulu sangat sederhana, tidak ada obat, tidak ada rumah sakit, ya, tidak ada bidan, jarang dokter, tapi jarang penyakit. Paling-paling orang kuning dulu. Nah, orang pernah malah kering panas oleh cak nih teh. Ya, jangan. Yo, dia lagi panas cak nih kumaha. Ini ayam panas sakit pamali teis. Saking aya obat nak suruh da jampe anak di balik di naon di langsung di purpuhanku daun randu terus ieu na di kopi ku daun randunya ieu emut kene tah tahun sabaraha sudah teh ngarang anak nu kolot teh baheula ngomong terus teh ina tongona di pasihan daun cau bari suruh ngomongna di badak maklum budak leutik nya kacongan ini panas di pamali panas eta dikitu digebes bumi teh tiis alhamdulillah tiis lah padahal mah udah orang lupa dicecehan. Tapi zaman sekarang subhanallah banyak obat, banyak dokter, banyak rumah sakit. Harusnya logikanya kalau banyak obat penyakit jauh dong, kalau banyak dokter orang sehat dong, rumah sakit puskesmas banyak harusnya orang-orang pada sehat. Tetapi sekarang kenapa justru banyak dokter, banyak rumah sakit, banyak obat, tetapi sekarang banyak rupa-rupa penyakit. Pasar kagok itu kan wasilah. Jadi semua yang terjadi ini wasilah. Tapi sesungguhnya eta mah lantaran apa? Kamu pantas-pantas banyak jamaah kajeuleuh. Cenah urang mah duh hanjakalkeun baheula teh terutama nu golongan nu bipiang ya urang lokman dari dunia. Urang mah baheula ku jamaah keur orang kene urang mah dijodohkeun ku jamaah kode hewa men cenah kitu nya. Aya dijodohkeun. Itu semua wasilah. Ada yang jalan yang dijodohkeun, ada yang jalannya kapanggih di pasar, aya nu jalanna pas heula. Memusuhan musuh. Aya jamaah memusuhan. Nya urang kudenya keur hewa mah berengkot karena masalah kode hewan ayo jadi gini bobo yang makanan kade jalma kata Rasulullah kalau kita benci kepada orang benci setengahnya saja sebab siapa tahu jadi bobo kurang jadi
kasalaki urang ulah pedah hewa beak kadek diomongkeun diborek-borek biasa kan itu hewan tidak dibongkar. Dan sebaliknya kalau kita senang kepada seseorang setengah baik yang biasa-biasa baik bisik kadang-kadang terus akrab menyuruh ada pun bareng pasar bareng mangga bareng sampai ketemu terus hewan yang diletakkan kabeh. Ini manusia, makanya kata Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim khairul umuri awsatuha. Saya perkara pang saya khairul umuri pang saya perkara awsatuha nu tengah-tengahnya. Jadi lamun keur hewan kayak punten kasalaki mah karena dia menang hewan kasalaki pasti aya hewana kamu geus kolot mah hewan loba punten lamun aya ngomong kieu go abdi mah alhamdulillah deui tambah orang tambah seneng dilepasnya bohong tapi na bodoh aja mah tambah orang aya hewana komo aya nepol lalaki kerek bae kerja ke hewan mentah nya lamun lalaki teh makan bareng kerja kadua teh hararewa nya geus ani bapadaan mah mun pangapura teh ulah kieu tapi meta pangapura ka gampang kenyeun deui urang aya sesali bobona teh teh meta pangapura babadaannya pangapura mohon maaf lahir dan batin teh gampang nyeun deui ulah diniatan kita sedikit-sedikit memperbaiki diri ya. Jadi nomor satu nanti ya kalau kita misalnya sedang benci atau sedang kesel kasalaki ulah sampainya dikeluarkan sadaya sebab naon kamu kurang sekadang kieu nya aya istri keur kesel kalaki diandakeun ka urang abdi teh teu ngartos tah ada urang anu urang teh milu nambahan mana ge hari esuk ada aku di urang tera ngedek tadi urang milu ulah ya perkara suami istri itu rahasia berdua, rahasia kamar, rahasia rumah jangan sampai dibuka di hadapan orang lain sebab ini akan menjadi doa. Jadi kalau kita selama ini makaya hese, usaha hese, coba lihat ya barangkali di antara pasangan kita ada pasangan yang tidak jujur ya artinya kadang-kadang salah kena sok ngomongkan istri apa tuh ini akan menghalangi makaya atau ya istrinya ngomongkan salah kena biar ada ongko diboyong ongko dilepok ngomongkan adik kok jadi rumah tangga yang begini yang rumah tangga yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan dijadikan ya nenek ngajodoh ka ade susukan tonggoh katimu jeung kanaca supaya tentram supaya anteng saling menyayangi punya keluarga. Jadi salah kalau ada rumah tangga orang berumah tangga tapi salakina ngomongkeun istrina ngomongkeun salakina ini orang yang tidak akan pernah ketemu makanya sok lam istrina sayang pamegetna sakidah kaisna insya makanya terkatimu istri dengan pihak suami juga akan disambung dengan pihak saudara. Jadi nomor satu ingatkan ya jadi iya jodoh nah kade ulah duh barat teh urang bobogohan jeung si anu ulah diungkap-ungkap ya jodoh pati bagja cilaka ti Gusti Allah. Oke saya contohkan ya kapukur sim kuring punten keur SD saya dulu cita-citanya ya yang dihayati bahwa apa takdir teh Gusti Allah urang mah teu tiasa naon-naon. Jadi makanya orang tidak usah iri. Dulu saya waktu SD cita-cita saya ya makanya sim kuning cenah mah cak nenjo dari abdi mah asana pang alimna parangsa mah nya paricak dewek mah ani kamari bisa lama teh incing-incing cenah ge cenah baheula mah tukang mulian jangkrik oge ini nostalgia ya artinya orang punya masa lalu ya artinya masa lalu orang siapa sih masa lalu orang yang bersih nggak ada hatta seorang sahabat ya Umar bin Khattab, beliau punya masa lalu beliau itu siapa? Jadi orang ulah sok moyokan coba ulah nama teh ulah nu baheula mah baheula tinggal nu ayeuna
Ya, tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Siapa itu? Ya, Umar bin Khattab, beliau itu tukang membunuh. Ya, membunuh semua orang-orang yang memeluk agama Islam dibunuh. Tapi ketika beliau sudah sadar, ya, sudah baik, beliau menjadi pahlawan Islam yang sangat dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang dia baheula kan rada ganjeng cenah, mulian jangkrik. Ayo ngomong deh, ari ngaos ka sumber kondang deh. Cukupan sumber kondang. Nya sareng pasang suri nya. Abdi kan nuju dinesna di Karangbareng pan ari Senin kadinya. Cenah ge ngomong ka urang, "Yut ari naik kana tatangkalan teh di puncak menhugan." Hah? Engklek pinter, naon deui jangkrik pinter, naik ke tangkalan pinter. Tapi karena saya kan tidak punya cita-cita pengen jadi mubaligo, enggak. Kada apa? Cita-cita saya pengen jadi artis. Punten ya. Ini saya luruskan ya. Bahwa jodoh pati bang jujur hirup urang 100% takdir ti Gusti Allah. Orang mah tinggal nongturkeun, tinggal ngalakonan, berdoa, berusaha. Saya cita-cita jadi artis, jadi ceritanya kalakon. Begitu SMA kelas 2 saya pernah casting jadi kalau ada yang bilang eta cenah dia geuning jadi mubalik teu hayang, jadi tukang ceramah teh hayang capek duitna leutik. Ya punten ya, kalau bukan takdir dari Allah enggak mau saya. Berat apa gampang kecapek abot sanggane. Ari artis namun salah ge cicing bae tapi ustada tuh langsung keteju. Langsung kelihatan tanggung jawab dunia dan akhirat. Jadi simkuring mana ge hayang jadi artis. Jadi akhirnya ya nuju simkuring SMA kelas 2 casting di TPRI. Waktu itu belum kayak sekarang ada SCTV, ada dulu adanya channelnya cuman TPRI bari jeung hidung bodasnya. Urang pernah nonton di balai desanya. Mana suka siaran niaga. Mana alam ayeuna mah punten, aduh masya Allah. Di sisi lain bahagia, tapi di sisi lain perayaan. Baheula mah puntennya jauh mah urang nonton TV hitam putih. Jadi lamun biur berem ajeuna hideung. Ya kan? Ya, nu boga TV punten kapungkur masa balai desa teh hiji. Acarana numpang pang ode-ode. Acara yang top teh mana suka siaran niaga. Eta puntennya lagu punten kapungkur ge urang hilok nyaranyi nyanyi di balai desa nu naon tapi nembang ke zaman baheula mah teh kawas ayeuna laguna sopan Elpi Sukaesih paling nupang dusun-dusuna laguna cubit-cubitan cubit-cubitan jogetna bedo giplek-giplek tapi alam ayeuna coba tingali nya Uyuna kadieu geus nyanyina masya Allah dikocok-kocok geus nembangna teu aya usian nu nembangna jiglong nu nongtonna handapun panggung subhanallah budak-budak tinggal handapun panggung dicolekan. Jadi sekarang punten nih tugas muslimah, tugas ibu-ibu berat. Sekarang apa? Zamannya sudah semakin canggih tapi canggihnya canggih tak bener. Canggih tidak bener sekarang ya. Jadi punten simkuring casting lah saya cerita dulu ya. Akhirnya ya oke ya. Sekarang kamu harus dites. Kalau kamu pengen jadi artis, kamu harus bisa menyanyikan 3 buah lagu. Saya waktu itu ikut sama orkes namanya Abnon ya. Abnon. Yang pertama lagu qasidah, kedua lagu dangdut, ketiga lagu pop. Jadi terus di casting TPRI tapi hitam putih ya. Nu aya di balai desa teh ya gitu. Iya barang ayeuna mah masya Allah. TV satu rumah udah ada yang 2, channelnya udah ada 14 channel, acaranya begini berarti bagus ya, lamun nanti balik berarti goreng ya, gitu. Jadi ini bapak budak teh alus pak ieu ulah mempa ulah omong ulah alus ieu goreng itu tingkeun ya, diconggengkeun berarti goreng ya. Gitu. Akhirnya dites oke lagu pertama lagu qasidah dari sebelah sana kasih kode siap ya. Ya salin terus siap lagunya lagu qasidah tadi udah dibacakan dinyanyikan macam assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah langsung bentuknya langsung masuk kode set berarti terus sudah kacang panjang sudah berburu nya bercerita baik mah dia singkat baik ya
Kan jadi tungguan. Lagi cerita, jangan iri sama orang lain, takdir kita udah ada. Ya ini contoh. Ya saya ingin jadi artis sampai mati-matian terus itu ya. Nah akhirnya Umar. Sekarang lagu yang kedua, lagunya lagu dangdut versi Elvis Presley. Lagu yang kedua lagunya dangdut. Saya kasih lagu apa? Bimbang. Lagu Elvis Presley. Musik nah lengkap pun mapan. Karena nggak sungguh bisa nanya masih ada. Besok latihan bareng, direktur baik. Jadi diingat-ingat itu ada uji buat itu. Nah yang jadi artis, saya berusaha setengah kebak, saya berdoa ingin jadi artis karena melihat dari mana suka siaran niaga, Elvis Sukaesi ya. Makanya orang itu, anak cucu kita akan terbentuk cita-citanya dari apa yang sering dilihat. Jadi kalau di rumah orang tuanya tukang pasnya baik, ini anaknya cita-citanya jadi tukang bulu. Itu sudah pasti. Kalau di rumah anak-anak melihat acara televisinya, acara sinetron baik, acara smackdown, anak kita pun pasti cita-citanya ingin jadi orang yang keras. Jadi pendidikan itu berawal dari rumah, bukan dari pesantren. Berawal dari rumah tangga suami istri. Jadi lamun orang hayang gaduh anak nu soleh, indung bapak kudu soleh. Lamun orang hayang boga anak soleh, tapi indung bapak salah, ini mustahil. Kadang-kadang indung bapak bener deh anak itu benar. Terus, dia masuk ke mobil, dok enak kali kau saja. Terus, orang pan kadang-kadang kalau kamu bawa ini membudak, tak ada yang itu. Anak saha. Ya, jadi itu. Teng manuk, teng anak merak kukunjungan. Teng manuk, teng anak merak kukunjungan. Sebab ari merak mah, ya, ari ayam mah, ya, gaya kukunjung tuh ayam kunjung, teng merak. Jadi artinya jangan menyalahkan kepada anak kita, kepada generasi kita, tapi tanyakanlah pada diri kita. Kita sudah ngasih ajaran apa sama dia, ya? Jadi simpulnya yang jadi artinya karena sering ningali mana suka siaran niaga. Gitu ya, di kapal pun begitu deh, siap timbang lagu naset kita jawaban ya pokoknya kalau suka sampai hati contoh ulahnya 5 contohnya itu deh kan saya di kamar sih kamarnya kamar kaca melupakan janji pada rembulan yang bersaksi baheula mah pangdusuna teh pas sini teh lagu pangdusuna lagu teh kitu baheula terus pangdusuna teh lagu kitu paling pangdusuna teh lagu teh Soeharto mati aku ayahku tahu sekutu mawar merahnya itu lagu teh kecerian teh geus arep penting teh geus mau teh geus geujeun kapan teh ulang sampe lagi bisa lagu nanti gitu bahkan punten sebenarnya lagu saya tidak mengetik lagu walaupun ada kiai ustaz pesantren yang keren tapi saya tidak benar kenapa sebab lagu punten dakwah yang paling efektif dakwah itu melalui lagu melalui film sebenarnya bagus banget sebab apa ari pengajian mah simpuri jaga ari ngaji di semper jam mana enek tak kena karo lo pindah dari kasus depan eta euy di koclok-koclok teh jangan eta kene nu ngaji teh
sarua susukan ge sukan tonggo saragamna ieu sukan angger zaman mah ieu kene beungeut pengajian tidak ieu betul tidak jadi nggak sampai kan kepada mustamiin tapi lamun nembang jangan di pasar kayak kadenge betul tidak iya makanya saya suka lagunya Oma Irama hai manusia hormati ibumu tanggung sekali saya cuma satu aja Bu kalau kita menjadi orang yang sadar betul bahwa takdir dari Allah insya Allah tidak akan pernah benci sama orang tidak akan pernah menyesali diri ya semua kalau kita sudah nerima kan Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Ibrahim la in syakartum la azidannakum namun ulang narima ulang panas insya Allah la azidannakum ditambah punten saya ini nggak bisa apa-apa tapi saya ceramah sama kembali sudah tua diangkat pedes kenapa kita nerima apa takdir orang kan enaknya nyawang abdi kan enak apa ya panjang gitu ya jadi kalau dengan menerima takdir insya Allah oke saya lanjutkan lagi ya akhirnya ya lulus nah jadi lagunya orang yang dakwah pakai lagu nyampe Oma Irama sok memilangkan nama mobil dia naik lagu ke Jakarta hai manusia cuma hidup jelas ai ngomong musik aja kos enggak kan ulah coba ulah dan enjing kamar enjing abi ngaji di sumber kondang begitu kalau kan di kenang salli wa sallim cuma dicut jadi lagi ke kaca nabi kita jatuh ya Allah jangan aja di kita mah jangan kalau kosidah aja enggak usah disatuin sama oblak kayak gitu lah dakwah melalui lagu insyaallah jadi makanya saya sukanya lagu ya lidah kita bertulang tajamnya melebihi pedang bicaralah macam-macam asal jangan ngomongin orang kenapa sebabnya kita ngomongin orang gak baik sebab kebaikan tadi kasihkan sama orang jadi kalau kita mau dapat rezeki dari Allah 1 juta karena kita ngomongin orang jadi kasihkan siapa yang diomongin mau nggak jangan makanya nggak usah ngomongin orang biar rezekinya buat kita semua gitu jadi ternyata kelemahan kita keburukan kita bukan dari Allah bukan dari orang tapi dari diri kita sendiri gitu ya oke lagu yang ketiga akhirnya ya dari telepon sama ketua MUI ya. Tadi yang kedua kan sampai hati lulus lu hati lu lagu pop lagunya lagu Sugianto ingat aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku lulus lulus saya sudah terima siap mau diorbitkan menjadi artis tapi apa ini telepon di susukan Tombo saya di Jakarta waktu di Abnon di Tomang saya langsung telepon ya balik Manggering ke Komis uang tiap balik buka kereta ke kanan ya Allah kebetulan mendadak kayak mati kita orang gaya orang yang diangkat pada dulu dia buat kok nanti nyincingan agama komis udah sakit loh banget nyincingan di lupa itu cincin guys rumah tidak makanya enggak ya orang jangan orang kayak mahal ya us karena saya waktu itu belum nyadar tetapi apa yang terjadi ya ternyata sekarang terasa kalau waktu itu saya tidak ditelepon sama Umi terima kasih Umi ulang jadi artis doain orang bisa kawas kemahannya di jebelnya tapi Allah tahu kalau yang terbaik buat kamu kamu jadi ustadzah ya. Jadi kalau kita gagal maaf Allah tidak memberikan apa yang kita minta bukan nggak dikabul doa kita tapi Allah tahu yang terbaik buat kita contoh orang boga anak udah kletik minta baju gede udah umur 5 tahun nih minta baju udah itu baju umur remaja minta gamis
apa atau budak laki minta gamis jamaah dibere teh nu sedang merenjang anak urang. Jelas. Jadi kalau kita minta sama Allah jangan putus asa, pasti dikabul. Cuman Allah tahu yang terbaik buat kemaslahatan kita dunia dan akhirat. Saya terangkan begini, kadang-kadang orang tadinya ustadzah jadi ustadz, ahli sholat, ahli ngaji, terus nanti urusan ya akan dikabul-kabul sama. Berarti kita sudah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi putus asa ya. Jadi Allah ternyata kan sekuling aina enak sekolot dari PNS. Coba kamu jadi artis, wah coba mana ke Jepang ya. Iya kan? Wah geus kumaha? Wah ya Allah, makanya saya terima kasih mun harga tadi mah urang jadi artis, moal kapanggih surah senaran semuanya. Jadi subhanallah ya, saya baru cerita satu takdir ya, ininya sepanjang saya pengen cerita suami istri, tapi itu saja ya. Jadi yang penting ya, kalau kita sudah sadar bahwa kita ini sudah ditakdirkan segalanya oleh Allah ya, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, tentram ya. Tara panas ka batur, tara iri ka batur, sebab kurang tos ditaker ke Gusti Allah ayahnya ajangna masing-masing. Sebab apa? Dengan kita tidak terima takdir satu kepada Allah jadi jauh. Tadi kan putus asa, lu tak coba yang gua ante udah kos kiri baik. Padahal bahkan Allah tahu nanti dikasihkannya kapan ya, tahun berapa. Simkuring bahwa kan kerja di ngelamar jadi atlet S14 kelas 2 di Kobuna kan di sekolah ya, karena tahu ya kalau sudah tua kan sudah mapan gitu ya. Jadi Allah pasti tahu yang terbaik untuk hambanya ya. Yang kedua, dengan kita menyadari bahwa semuanya dikata qadirul azizul alim, kurang ulah sok hewa ka batur, panas ka batur, arunya urang hewa ka batur teh kurang nurusan awak sorangan suruh jama hewa jama panas. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan aya manfaat sanes ngasehatan ka para ibu sadaya sanes ya. Ini malah cerita ya, dari cerita pengalaman saya ya, pengalaman hidup saya ya, bahwa semuanya takdir ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nu penting tugas urang mah doa, ikhtiar, engke brehna ku Gusti Allah kasihannya yang yakin kepada Allah. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang istiqomah. Akhirul kalam ya, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih pada Hajah Sadiah yang telah memberikan tausiahnya buat khususnya buat kedua mempelai umumnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, bisa menjadikan ilmu buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum acara ini ditutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Asali. Makanya wa alihi wa jawji wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajmain wa la tadhimna al-anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in amin wa ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina wa ustadina wa sadatina jadadina wa jadadina wa zawjina wa ahladina wa dzurriyyatina wa ibadina wa qarabatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa nansai'u lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sayyidina sayyidina rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Aziz ya Jabbar ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa ta'abudana wa tadarruna biya jami'al hajat wa tutahhiruna bi jami'i sayi'at wa tarfa'una bi indaka darajat wa tuballighuna taqsal hayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal maut. Allahumma alif baina ade ru'yat
وبين نين نورين كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى كما ألفت بين يوسف وسيدنا زليخا كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسيدنا سارة كما ألفت بين سيدنا علي وفاطمة الزهراء كما ألفت بين الماء والتين اللهم بارك لهما في رزقهما وأموالهما في أمورهما يا الله حلالا طيبا ورزقا حلالا طيبا ورزقا حلالا طيبا وتجارة لن تبور اللهم بارك لهما في رزقهما وأموالهما في أمورهما يا الله واجعلهما مودة ورحمة وارحمهما حلالا طيبا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين